Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majlis ini untuk melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba' oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masih membahas kaidah yang ketiga, di mana penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa di zaman Nabi SAW itu banyak manusia-manusia dengan berbagai macam sesembahan-sesembahan yang mereka sembah. Ada yang menyembah matahari dan bulan, ada yang menyembah bintang-bintang, ada yang menyembah nabi-nabi, ada yang menyembah wali-wali, ada yang menyembah bebatuan dan pepohonan. Namun sikap Nabi SAW sama. Mereka semua dihukumi sebagai musyrikun, dihukumi sebagai orang-orang yang berbuat syirik. Nabi tidak membedakan antara yang menyembah batu dengan yang menyembah wali. Nabi tidak membedakan antara yang menyembah matahari dengan yang menyembah nabi. Semuanya itu bukanlah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka dikategorikan oleh Nabi SAW sama sebagai musyrikun, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian beliau membawakan dalil bahwasanya ada orang-orang yang beribadah kepada pohon-pohon yang dikeramatkan. Yaitu kemarin kita sampaikan hadis dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Dahulu kami pernah keluar dari kota Madinah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Ketika itu kami masih baru saja mentas, istilahnya, dari kekufuran. Artinya kami baru saja masuk Islam. Ya, masih anget-anget, kami masih baru masuk Islam. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanuquna biha aslihatahum. Dan ketika itu orang-orang musyrikin, ya orang-orang Arab jahiliyah, mereka memiliki pohon bidara yang mereka keramatkan, di mana mereka beriktikaf di pohon tersebut. Dan mereka juga menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut supaya sakti. Yuqalu laha dzatu anwat, yang dikenal dengan istilah pohon dzatu anwat.
yaitu pohon yang punya cantolan-cantolan, ya, punya gelantungan-gelantungan, karena sering digantungkan di pohon itu senjata-senjata mereka biar sakti. Famarorna bisidrotin, kemudian kami pun melewati pohon keramat itu bersama Nabi SAW. Rombongan kami melewati pohon keramat tersebut. Fakulna, maka kami yang ketika itu baru masuk Islam, kami nggak tahu bahwa itu adalah perbuatan syirik. Maka kami berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ija'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami pohon keramat sebagaimana mereka juga punya pohon keramat. Ya, maka Nabi SAW kemudian mengatakan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Innahas sunan qultum walladhi nafsi biyadi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Kata Nabi SAW, sungguh ucapan kalian itu adalah ucapan yang sama persis yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa dahulu, yang Allah abadikan dalam surat Al-A'raf. Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, buatkan untuk kami sesembahan berhala sebagaimana kaum tersebut memiliki berhala. Qala innakum qaumun tajhalun, kata Nabi Musa, sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Dan maka beliau berdalil dengan hadis tadi, kisah tadi, untuk menunjukkan bahwa ada yang beribadah, ada yang mengkeramatkan kuburan, mengkeramatkan pohon-pohon keramat itu. Ya, bukan nggak ada. Bahkan sampai detik ini kita dapati ada orang-orang yang mengkeramatkan pohon-pohon tersebut. Pohonnya disarungi. Oh, tahu gitu antum? Ya. Iya, pohonnya disarungi jamaah. Nggak tahu sarungnya merek apa itu? BHS. Merek BHS tag. Baik. Nah, sampai pada ucapan beliau, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, fasyahidu minal ayat, maka penekanan dari ayat tadi, anna hunaka man ya'budul asjar, semua itu untuk membuktikan bahwa ada di sana, di luar sana, orang-orang yang beribadah kepada pohon-pohon. Li'anna haula'il musyrikin ittakhadhu dzata anwat, sebagaimana orang-orang kaum musyrikin Quraisy, mereka menjadikan pohon-pohon keramat yang mereka sebut dengan dzatu anwat. Iya betul sampai situ ya. Wa hawala haula'is sahabah alladzina lam yatamakkan al-ilma min qulubihim hawalu ayyatashabbahu bihim laula annallaha hamahum bi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan para sahabat tadi yang baru anget-anget masuk Islam tadi, mereka mencoba untuk meniru kelakuannya orang-orang musyrikin itu karena mereka masih belum paham, belum sampai ilmu kepada mereka. Wajar, namanya orang baru masuk Islam. Makanya kalau kita dapati saudara kita baru masuk Islam, kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori syirik, nah itu dimaklumi, diajarkan kepadanya. Jangan kemudian dikafirkan lagi. Ya, orang yang belum sampai ilmu kepadanya, maka nggak boleh langsung dikafirkan. Ya, mungkin bisa saja dia masih terbawa dengan agama lamanya. Dia masih belum terbiasa melepaskan kebiasaan-kebiasaan lamanya. Itu hal yang lumrah. Jangankan orang-orang sekarang, para sahabat saja yang baru masuk Islam masih ada sisa-sisa jahiliyah dalam diri mereka. Seandainya Allah Azza wa Jalla tidak menjaga mereka dengan melalui perantara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, para sahabat dijaga oleh Allah. Betul itu perbuatan atau ucapan kufur yang diucapkan sahabat tadi, wahai Rasulullah, buatkan untuk kami pohon keramat sebagaimana mereka punya pohon keramat. Ini timbangan syariatnya ucapan apa ini? Kufur. Ya, namun para sahabat tidak dikafirkan, bahkan para sahabat dijaga, yaitu dengan adanya Nabi SAW yang menerangkan kepada mereka kalau ucapan kalian itu adalah ucapannya Bani Israel yang kufur.
di mana dahulu Bani Israel meminta kepada Nabi Musa sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Asy-syahidu anna hunaka man yatabarraku bil asjari wa ya'qufu 'indaha. Ya, maka pendalilannya kata beliau adalah yaitu sesungguhnya ada orang-orang yang bertabarruk, ngalap berkah dengan pohon-pohon keramat. Mereka beriktikaf di pohon keramat tersebut. Wal uqufu ma'nahu al-baqa' indaha muddata taqarruban ilaiha. Dan makna dari ya'kufun atau al-uquf yaitu menetap di pohon tersebut. Ya, iktikaf. Kalau kita iktikaf artinya menetap di mana? Masjid. Ya, tapi kalau mereka menetap di pohon tersebut dalam jangka waktu tertentu, tujuannya apa? Mendekatkan diri kepada pohon itu, karena pohon ini punya energi supranatural, ya, punya energi-energi yang ya, luar biasa. Maka kalau topo di sana sekian hari atau sekian waktu, maka akan mendapatkan kekuatan katanya. Naudzubillah. Fal-uqufu huwa al-baqa'u fil makan. Maka iktikaf artinya adalah menetap di suatu tempat. Dan itu ibadah. Ya, namanya ibadah harus diserahkan kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Sedangkan mereka beriktikaf untuk mendekatkan diri kepada selain Allah, mendekatkan diri kepada pohon. Maka berarti mereka adalah musyrikun, pelaku-pelaku kesyirikan. Fadalla hadza ala masaila azimah. Nah, dari kisah tadi kata beliau menunjukkan beberapa masalah-masalah yang agung, masalah-masalah yang penting berikut. Di sini beliau menyebutkan sekitar tiga masalah dari kisah tadi itu. Masalah yang pertama, al-mas'alatul ula khatarul jahli bit tauhid. Bahayanya jahil terhadap tauhid, bahayanya bodoh terhadap tauhid, tidak tahu tentang masalah tauhid, itu sangat berbahaya sekali. Dengan mudahnya seseorang berbuat syirik kepada Allah tanpa dia sadari kalau itu adalah perbuatan syirik kepada Allah. Dan betapa banyak saudara-saudara kita yang jatuh dalam perbuatan syirik karena kejahilan mereka, karena ketidaktahuan mereka. Ya, mencium-cium kuburan batu nisan, beriktikaf di kuburan-kuburan keramat, kuburan-kuburan wali, bertabarruk di sana, mengambil tanah-tanahnya. Naudzubillah. Itu semua karena kejahilan mereka dan karena mereka disesatkan oleh dai-dai mereka, ya, oleh ustadz-ustadz mereka, oleh kiai-kiai mereka tanpa mereka sadari. Maka tugas kita untuk menjelaskan tauhid kepada mereka. Makanya tauhid ini nggak boleh putus. Jangan merasa cukup dengan masalah tauhid. Ya, jangan merasa puas dengan masalah tauhid. Ya, masih banyak saudara-saudara kita yang jahil, tidak tahu tentang masalah tauhid. Fa inna man kana yajhalu tauhida hariyun an yaqa'a fi syirki wa huwa la yadri. Tuh kata beliau. Karena barang siapa yang tidak tahu tentang permasalahan tauhid, tidak tahu tentang definisi tauhid, macam-macam tauhid, maka besar kemungkinan dia akan terjatuh dalam perbuatan syirik tanpa dia sadari. Wa min huna yajibu ta'allumut tauhid. Dari sinilah wajib bagi setiap muslim untuk belajar tentang tauhid, untuk mengetahui tauhid. Dan wajib pula atas setiap dai untuk memprioritaskan dakwahnya kepada tauhid, karena itu dakwahnya para nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut, kata Allah. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa dakwah mereka kepada kaumnya? An i'budullah, sembahlah Allah saja. Wajtanibut taghut, dan jauhkan sesembahan-sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhir hayat beliau tetap menyuarakan tauhid. Beliau tetap mendakwakan tauhid dan memperingatkan sahabat-sahabat dari bahaya kesyirikan. 5 hari sebelum Nabi wafat,
di mana notabene para sahabat sudah kenyang dengan pendidikan tauhid. Namun demikian, dakwah tauhid tidak boleh putus. Nabi SAW mengatakan dalam kondisi sakit, 5 hari sebelum Nabi wafat, dalam kondisi sakit yang keras, sampai-sampai beliau harus dituntun ketika menuju sholat dan gak bisa mengimami sholat. Nabi sempat-sempatnya mengatakan kepada para sahabat, la'anallah al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dzalik. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, karena aku melarang kalian dari hal tersebut. Ini menunjukkan betapa konsistennya Nabi SAW dalam menutup pintu-pintu kesyirikan. Ya, konsistennya Nabi SAW dalam berdakwah kepada at-tauhid. Maka nggak boleh seorang dai menyepelekan masalah tauhid. Yang diprioritaskan sama dia adalah masalah-masalah yang sekunder. Tauhid ini masalah primer, disepelekan sama dia. Yang diprioritaskan masalah akhlak, yang diprioritaskan masalah rumah tangga, yang diprioritaskan masalah cinta-cintaan. Ya, bukan berarti kemudian kita menolak hal tersebut. Ya, bukan berarti kita menihilkan hal tersebut. Ada porsinya sendiri di dalam agama kita, dan porsi terbesar untuk disampaikan kepada umat adalah at-tauhid. Bagaimana beribadah kepada Allah, karena tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk apa, jemaah? At-tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Itu tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan manusia. Oleh karenanya Syekh Shalih bin Fauzan dalam kesempatan yang lain beliau mengatakan ad-da'i alladzi la yahtammu bit tauhid fa'adamuhu khairun min wujudih. Maka dai, ustadz, kiai, ulama, penceramah yang tidak memprioritaskan dakwahnya kepada tauhid, tidak menitik beratkan dakwahnya kepada tauhid, maka ketidakadaannya lebih baik daripada keberadaannya. Nek basa Surabaya ini mending gak ono. Ya, mending gak ada. Ya, karena sekali lagi umat terutama di negeri kita masih butuh dengan tauhid, masih banyak yang jahil tentang masalah tauhid. Maka sampaikan tauhid kepada orang-orang terdekat kita, sampaikan tauhid kepada tetangga-tetangga kita, kepada keluarga kita. Ya, karena pentingnya perkara tauhid. Orang yang tidak paham tentang masalah tauhid, dia akan jatuh dalam perbuatan syirik. Wa ta'allumu ma yudadduhu minasyirki. Selain dia wajib belajar tauhid, dia juga wajib mempelajari lawan daripada tauhid, yaitu syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Mempelajari kesyirikan bukan untuk melakukan kesyirikan, tapi mempelajari kesyirikan dalam rangka untuk memproteksi, melindungi diri jangan sampai dia jatuh dalam perbuatan syirik tersebut. Berapa banyak orang-orang yang memahami namanya syirik itu cuman nyembah patung. Betul enggak? Iya. Ketika dikatakan syirik, syirik itu artinya apa? Nyembah patung. Selain itu, enggak, bukan syirik. Berdoa kepada wali-wali, ngalap-ngalap berkah di kuburan-kuburan keramat, oh enggak, itu bukan syirik. Yang syirik itu kalau patung, naudzubillah. Ya, banyak model-model kesyirikan. Sumpah dengan nama selain Allah, syirik kepada Allah. Kemudian menyembelih untuk selain Allah, apa hukumnya? Syirik kepada Allah. Banyak model-model kesyirikan yang tidak diketahui. Ya, maka jangan cukup belajar tauhid, wajib belajar lawan daripada tauhid. Karena kalau kita belajar lawannya tauhid, maka pemahaman tauhid kita itu akan semakin jelas. Dengan belajar lawannya, maka yang kita pelajari yaitu tauhid itu akan semakin terang. Sesuatu itu akan semakin jelas apabila kita mempelajari lawannya. Contoh misalnya HP ini, layar ini, itu akan semakin jelas ketika berada di tempat mana? Tempat terang atau lawan? HP ini gelap atau terang ini? Terang. Tapi terangnya dia itu akan sangat nampak terang
ketika di tempat yang terang juga atau di tempat yang lawannya terang? Gelap. Ya, ketika di tempat gelap patenono lampuni. Terangnya semakin apa? Semakin nampak. Ya. Tapi coba kalau ditaruh di tempat yang sama terangnya juga, di bawah sinar matahari misalnya. Ya, Pak. Kaketok malah. Apa tulisannya gitu. Ya. Maka sesuatu itu akan semakin nampak apabila kita mengetahui lawannya. Dengan kita mengetahui kesyirikan, maka tauhid itu akan semakin jelas. Hatta yakunal insanu ala basiratin li alla yu'ta min jahlihi. Kalau seorang belajar tauhid dan belajar lawannya tauhid, maka seseorang itu akan berada di atas basirah, di atas pengetahuan yang jelas, di atas ilmu dia. Ya, dia berjalan beragama itu di atas ilmu, yaitu apa yang Allah firmankan dan apa yang Nabi sabdakan. La siyama idza ra'a man yaf'alu dzalika fayahsabuhu haqqan bisababi jahlihi. Apalagi kalau ada seseorang yang ketika dia mendapati perbuatan syirik, mendapati ada orang yang melakukan perbuatan syirik, malah justru dianggap itu sebagai perbuatan yang baik. Istihsan, dia anggap itu sebagai perbuatan yang baik. Ya, kayak kemarin itu, satu suro, ya, ngalap berkah sama kebu, ya kan, kotoran kebu diambil sama mereka, dianggap itu membawa berkah. Ketika membaca komentarnya orang-orang gimana? Wah, ini bagus, harus dilestarikan tradisi seperti ini. Naudzubillah, malah didukung, malah disupport. Ya, jangan sampai bangsa kita kehilangan tradisi. Jangan sampai bangsa Indonesia kehilangan warisan Nusantara. Ini warisan syirik, warisan syaitan. Ngapain dilestarikan? Ya. Malam satu suro, ngumbah keris, memandikan keris. Padahal orangnya sendiri jarang mandi, tapi kerisnya dimandikan sama dia. Apa kata mereka? Oh, nggak apa-apa, bagus, itu baik, melestarikan budaya, ya, melestarikan warisan leluhur. Bukan, itu bukan warisan leluhur, warisan syaitan. Itu syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa mereka bisa menganggap perbuatan itu baik? Kenapa mereka menganggap itu perbuatan yang benar? Karena jahil, karena nggak punya ilmu. Ya, karena sekali lagi tidak memiliki ilmu. Fafihi khatarul jahl. Maka dari sinilah nampak bahayanya jahil, bahayanya kebodohan, ketidaktahuan. La siyama fi umuril akidah, apalagi dalam perkara-perkara akidah. Ya, seorang yang jahil dalam perkara-perkara duniawi saja itu sangat berbahaya, apalagi kalau jahil dalam perkara-perkara tauhid, jahil dalam perkara-perkara agama. Ya, itu lebih berbahaya lagi. Kemudian yang kedua dari kisah yang sudah kita sampaikan tadi, fil hadithi khataru at-tashabbuh bil musyrikin. Di dalam kisah tadi ada bahaya tasyabbuh dengan kaum musyrikin, menyerupai orang-orang musyrikin, menyerupai orang-orang kafir. Wa annahu qad yuaddi ila syirk, di mana menyerupai orang-orang kafir, menyerupai orang-orang musyrik itu sedikit demi sedikit akan mengantarkan dia kepada kesyirikan dan kekufuran. Ya, jangan dianggap seorang yang cuman menyerupai sedikit maka dia cuman stuck mandek di situ saja, enggak. Dia juga akan menyerupai dalam berbagai macam hal. Contoh misalnya, tadi ini kejadian nyata. Ada seorang bocah, ya, dia itu ingin untuk menyerupai pesepak bola favoritnya. Apa yang dia lakukan? Ya cuman beli baju bolanya saja. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Sak potongan rambutnya dimeloi yang beda. Belum puas. Ya, dilihat ini pemain favoritnya dia itu badannya pakai tato,
Melok dicoret-coret tak beda. Oh, nak arek cili-cili, bocah-bocah kayak gitu. Melok dicoret-coret sama dia. Ya. Kemudian sampai jalannya gimana, cara gocek bolanya gimana, cara nendangnya gimana, dimeloi. Itu juga. Selebrasinya setelah golnya dimeloi. Awalnya cuman ikut beli baju bolanya, tapi potongan rambutnya sampai perilakunya diikuti. Lama kelamaan apa yang diikuti? Adin, agamanya. Karena sudah saking ngefansnya, saking cintanya dia sama orang tersebut, diikuti. Ya. Makanya Nabi SAW itu menutup rapat-rapat pintu tasyabbuh. Ada sedikit celah yang bisa membuat umat Nabi SAW jatuh dalam perbuatan tasyabbuh, ditutup sama Nabi SAW. Apa contohnya? Besok. Ngapain besok? Kenapa puasa Tasu'a? Menyelisih orang-orang Yahudi. Nabi SAW ketika tiba di Madinah, sebagaimana datang dalam riwayat Ibnu Abbas, qadiman Nabi SAW al-Madinah fawajada al-Yahud yasumuna fihi. Nabi ketika datang ke kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa di hari tersebut, yaitu hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Maka Nabi bertanya, ya, ma hadzal yaum tasumuna fihi? Hari apa ini kok kalian berpuasa? Maka kata orang-orang Yahudi, hadza yaumun azim. Ini adalah hari yang agung. Anjallahu Musa wa bani Israil wa aghraqa Fir'aun wa qaumahu fasama Musa syukran lillah. Hari ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Maka kemudian Nabi Musa berpuasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami pun berpuasa karena ittiba, mengikuti Nabi Musa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, nahnu aula wa ahaqqu bi Musa minkum. Kami umat Islam lebih layak dan lebih pantas untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Karena followersnya Nabi Musa yang sejati itu siapa? Kita umat Islam atau mereka umat Yahudi? Kita umat Islam. Ya, pengikut Nabi Musa yang sejati itu adalah kita umat Islam. Mereka hanya orang-orang yang mengaku-ngaku saja. Sejatinya mereka adalah orang-orang yang justru menyimpang dari ajarannya Nabi Musa, durhaka dengan ajarannya Nabi Musa, kufur terhadap ajarannya Nabi Musa. Maka Nabi pun memerintahkan para sahabat untuk berpuasa di hari Asyura, plus kata Nabi, in kanal amul mukbil sunnat tasya. Kalau gitu tahun depan kita akan berpuasa tanggal 9-nya. Ini dalam rangka apa? Menutup pintu tasyabbuh. Meskipun niat kita puasa tanggal 10 Muharram itu bukan karena ikut-ikutan orang-orang Yahudi, tapi karena ada kemiripan, karena ada kesamaan, lama-kelamaan kita akan mengekor kepada mereka. Itu yang dikhawatirkan Nabi. Kiblat, dahulu kiblat kita di mana? Palestina, Baitul Maqdis. Jadi satu kiblat dengan orang Yahudi. Sampai sekarang orang Yahudi di sana kiblatnya. Dahulu kita umat Islam di sana. Nabi SAW terus berdoa kepada Allah, minta supaya kiblatnya dipindah. Ya, supaya apa? Menutup pintu tasyabbuh itu. Maka kemudian barulah pada tanggal atau pada tahun kedua Hijriah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memindahkan kiblat ke arah Ka'bah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami telah melihat wajahmu wahai Muhammad sering menatap ke arah langit. Artinya Nabi sering berdoa minta kepada Allah, maka kami akan palingkan ke arah kiblat yang kau inginkan. Berarti Nabi selama ini menginginkan arah kiblatnya dipindah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkan wajahmu ke arah masjidil haram. Ya, masalah puasa, Nabi SAW menganjurkan umatnya untuk sahur. Dalam rangka apa sahur? Ya bukan cuman war, bukan. Bukan cuman supaya puasanya kuat, bukan. Tapi di situ ada makna yang tersirat, yaitu Nabi mendidik umatnya supaya tidak tasyabbuh dengan puasanya orang-orang kafir.
supaya tidak sama dengan puasanya orang-orang kafir, karena umat Islam harus tampil beda. Nabi SAW mengatakan, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahur. Pembeda antara puasa kami dengan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Maka Nabi memerintahkan umatnya untuk makan sahur supaya beda dengan orang-orang ahlul kitab. Nabi memerintahkan kita untuk menipiskan kumis, khaliful yahud, khaliful majus. Selisihilah orang-orang Yahudi, selisihilah orang-orang Majusi. Ya, qassus syawarib, tipiskanlah kumis-kumis kalian. Waffirul liha, dan biarkan jenggot-jenggot kalian. Ya, karena umat Islam harus memiliki identitas yang berbeda dengan orang-orang kafir, tidak boleh mengekor dengan orang-orang kufar. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Fala yajuzu tasyabbuh bil musyrikin, maka enggak boleh tasyabbuh dengan orang-orang musyrikin, terutama dalam akidah dan dalam ibadah. Enggak usah kita mengimpor ibadah-ibadah mereka kemudian dimasukkan ke dalam Islam dan dibikin nuansa Islami. Kalau orang-orang Nasrani punya perayaan hari kelahiran Nabi Isa, atau yang mereka sebut dengan hari Natal, Christmas, ya, maka umat Islam kok nggak ada? Ya kan, umat Islam kok nggak ada merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW? Padahal yang lebih layak untuk diperingati, lebih mulia siapa, Nabi Muhammad atau Nabi Isa? Nabi Muhammad SAW. Masa kita kalah sama orang Nasrani? Masa orang Nasrani merayakan hari kelahiran Nabi mereka, Tuhan mereka, kok kita enggak? Gak usah. Ngapain kita niru-niru? Makanya gak ada ajarannya di dalam Islam memperingati hari kelahiran Nabi SAW. Karena itu merupakan ajarannya orang-orang Nasara yang diimpor ke dalam agama Islam. Agama kita sudah sempurna. Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, surat Al-Maidah ayat yang ketiga, beliau mengatakan, fala yahtajuna ila dinin ghaira dinihim wala ila nabiyyin ghaira nabiyihim. Sejak ayat ini turun, umat Islam tidak membutuhkan nabi lain selain nabi mereka sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Umat Islam tidak membutuhkan ajaran agama lain selain ajaran agama mereka sendiri, yaitu ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Cukup, nggak perlu mengimpor dari agama lain kemudian di islamisasi, ya kan? Apa sih? Naturalisasi, kan ada naturalisasi. Orang luar negeri dimasukkan jadi warga negara Indonesia, naturalisasi. Nah, kalau ada agama, syariat agama lain dimasukkan ke dalam agama Islam, islamisasi. Ya, nggak ada islamisasi. Ya, cukup apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian masalah yang ketiga dari kisah yang kita sampaikan tadi, annat tabarruka bil ahjari wal ashjar wal abniyah syirkun wa in summiya bi ghairi ismihi. Bahwasanya bertabarruk, ngalap berkah dengan bebatuan-bebatuan atau pepohonan-pepohonan atau ngalap berkah di bangunan-bangunan tertentu, maka itu syirik. Karena orang tersebut meminta-minta keberkahan kepada batu, pohon, dan bangunan tersebut. Sedangkan keberkahan itu diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, keberkahan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ngalap berkah di bangunan-bangunan, seperti misalnya bukan Ka'bah ini syariatnya memang kita diperintahkan untuk mencium Hajar Aswad. Bukan karena ngalap berkah di Hajar Aswad itu, bukan. Karena disyariatkan kita ketika tawaf mencium Hajar Aswad, selesai. Kita nggak boleh punya keyakinan bahwasanya Ka'bah ini, Hajar Aswad ini, itu bisa mendatangkan kebaikan atau bisa mendatangkan mudarat kepada kita. Kalau kita sakit,
maka kita ngusap-ngusap Hajar Aswad maka sembuh. Kalau kita miskin nyium Hajar Aswad jadi kaya. Kalau kita tua nyium Hajar Aswad ya apa? Dadi noman ya. Iya. Nggak boleh punya keyakinan seperti itu. Hajar Aswad hanya disyariatkan untuk kita cium dalam rangka mengikuti perintah Nabi SAW. Selesai. Seandainya Nabi tidak memerintahkan, nggak ada urusan kita sama Hajar Aswad itu. Seandainya Allah tidak memerintahkan ke Ka'bah, nggak ada urusan kita sama Ka'bah. Nggak sudi kita menghadap Ka'bah. Dan pernah umat Islam tidak menghadap Ka'bah kan? Iya kan? Ketika umat Islam kiblatnya di Baitul Maqdis di Palestina, Ka'bahnya ada di mananya mereka? Hah? Di belakangnya. Ditinggal dak Ka'bahnya nang burine. Antum lihat Madinah. Madinah itu tengah-tengah. Utaranya Palestina, selatannya Mekah. Sehingga kalau orang menghadap ke Baitul Maqdis, otomatis Ka'bah ada di mana? Di belakang dia. Ditinggal, kalau urusan. Kenapa gitu? Allah gak ngongkon. Allah gak nyuruh ngadep sana. Ya wis tak tinggal no. Namun sekarang kita diperintahkan menghadap Ka'bah, ya sudah sebatas itu. Gak boleh kita meyakini keyakinan-keyakinan Ka'bah ini bisa mendatangkan energi ini. Kalau disentuh menyebabkan ini. Ya kalau kiswahnya diketok maka akan begini. Naudzubillah. Ya, sampai banyak yang ngetok kiswahnya Ka'bah itu. Makanya Ka'bah itu sekarang kalau seringnya itu dilipat ke atas. Ya kan antum lihat Ka'bah itu paling sering dilipat ke atas. Akeh sing ngetoki soalnya. Banyak yang merotoli soalnya. Karena keyakinannya mereka gitu. Alhamdulillah. Mengkeramatkan, ya tabarruk dengan hal-hal demikian tidak diperkenankan. Ya, kecuali dengan hal-hal yang memang Allah syariatkan untuk kita ambil keberkahan darinya, seperti air Zam-Zam. Ya, memang ada keberkahan di dalamnya berdasarkan dalil. Ya, kemudian Nabi SAW, ya memang ada keberkahannya. Selain itu yang tidak ada dalilnya, nggak boleh kita ngalap-ngalap berkah di situ. Termasuk diantaranya ngalap berkah di pepohonan, ya atau di bebatuan dan bangunan. Di zaman Umar ibnu Khattab, beliau pernah tawaf di Ka'bah. Kemudian ketika mencium Hajar Aswad, Umar ibnu Khattab mengucapkan kalimat yang sangat luar biasa, menunjukkan apa yang kita sampaikan tadi, bahwasanya Ka'bah hanya sebatas syariat yang Allah syariatkan kepada kita, sudah tidak lebih dari itu. Batu biasa. Umar ibnu Khattab mengatakan, wallahi innaka hajarun la tanfa' wa la tadur. Demi Allah, kau wahai Hajar Aswad, Ka'bah, kau cuman batu hitam biasa, tidak bisa mendatangkan manfaat kepadaku, tidak pula bisa mendatangkan mudarat kepadaku. Laula anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Andaikan aku tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menciummu, gak sudi aku menciummu. Tidak akan aku menciummu. Maka ini tegasnya Umar ibn Khattab dalam perkara tauhid. Kemudian ketika beliau menjadi khalifah, ada satu pohon yang pohon ini punya sejarah, bahkan diabadikan di dalam Al-Quran. Karena di pohon inilah dahulu Nabi SAW membaiat para sahabat-sahabatnya, yang dikenal dengan nama Syajaratu Ridwan. Allah sebutkan dalam surat Al-Fath, kata Allah, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang beriman yang membaiatmu wahai Muhammad di bawah pohon. Tuh. Diabadikan pohonnya di dalam Al-Quran. Ketika zamannya Khalifah Umar ibn Khattab, tahu jadi apa pohon ini? Dikeramatkan sama orang-orang. Iktikaf di sana, ya kan, ngalap berkah di sana, ngusap-ngusap sana. Umar gak kakean cangkem. Dia apa no? Tebang, wis mari buyar. Ditebang sama Umar ibn Khattab. Ya, coba kalau orang sekarang, ya, Umar hidup di zaman sekarang, Umar dituduh apa? Wahabi. Ya, Umar ibn Khattab Wahabi, merusak situs sejarah. Mau ngapain inti sama situs sejarah? Hah? Mau diapain terus?
ada fitnahan bahwasanya Wahabi menjadikan rumah Nabi SAW sebagai toilet di Masjidil Haram. Itu katanya toiletnya itu adalah dulu rumahnya, bekas rumahnya Nabi SAW. Kok roro ayo main Nabi ke sebelah ini. Ada aja orang-orang itu. Tapi ternyata mereka ada di dekat Masjidil Haram itu ada perpustakaan, maktabah yang sudah nggak dipakai sudah perpustakaannya itu. Nah, perpustakaan ini diyakini oleh sebagian orang sebagai tempat lahirnya Nabi SAW. Tidak ada dalil yang menunjukkan kalau itu bangunan itu adalah tempat lahirnya Nabi SAW. Apalagi bangunannya bangunan baru, bukan bangunan zaman Nabi SAW. Namun ternyata demikian, begitu banyak tersebar, bahkan ini internasional skalanya. Yang datang ke sana ngalap berkah di bangunan tersebut bukan hanya orang dari Indonesia, tapi dari berbagai dunia. Yang saya pernah datang ke situ, ini tempatnya itu ada di exit Marwah. Jadi selesai sa'i, nah, itu nanti arah pulang itu kelihatan di situ ada maktabah. Sekarang sudah dibarikade sama polisinya itu, nggak boleh mendekat ke bangunan itu. Dulu sebelum disekat, banyak orang-orang yang ngusap-ngusap di bangunan tersebut, berdoa di situ. Ya, bahkan kita dengar cerita dari salah satu ustadz kita dulu, ada yang ngambil tetesan-tetesan air yang sedang menetes di situ. Ya, padahal nggak hujan, nggak ada hujan, nggak ada apa. Ya, curiga kalau ternyata kalau jangan-jangan itu kencingnya burung, karena di situ banyak burung-burung berkeliaran di situ. Diambil sama dia tetesan-tetesannya ini. Padahal ketika mereka berdoa di depan rumah yang katanya tempat lahirnya Nabi SAW, tahu antum Ka'bahnya ada di mana? Di belakangnya. Ka'bah ada di belakangnya. Dia berdoa menghadap ke rumah atau ke bangunan tersebut, sedangkan Ka'bah yang harusnya kita berdoa menghadap ke Ka'bah malah nang burine dek Ka'bahnya. Ya. Ini sekali lagi karena dibodoh-bodohi, disesatkan sama pembimbingnya. Ya, tak lihat sana pembimbing-pembimbingnya yang membawa ke sana. Sudah diusir sama askarnya, cuman ya karena kurang orang ya askarnya ya, banyak membludak. Terutama dominasi itu dari 3 negara. Dari Turki yang saya lihat itu, dari ya India, Pakistan dan sekitarnya, Bangladesh, dan terutama dari Bangsa Dewe. Ya, 3 negara ini yang paling banyak itu. Ya. Nah, ini mengkeramatkan bangunan-bangunan, ngalap berkah di bangunan-bangunan. Maka itu syirik, meskipun mereka tidak menganggap itu sebagai perbuatan syirik atau menamai dengan nama-nama yang lain. Li'annahu talabul barakah min ghairillah. Kenapa dikatakan syirik? Karena mereka meminta keberkahan, ya, meminta keberkahan kepada selain Allah. Minta keberkahan kepada pohon, kepada batu, kepada bangunan, ya, minal ahjari wal asjari wal kubur wal adrihah. Entah itu bentuknya pepohonan, bebatuan, kuburan. Wa hadza syirkun wa in sammauhu bi ghairi ismi syirk. Maka itu tetap dihukumi syirik meskipun mereka tidak menamainya dengan perbuatan syirik. Baik, selesai kaidah yang ketiga. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk kaidah yang keempat. Baik, mungkin ada sisa waktu sekitar 2 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan ya. Tapi puasa Asyura itu sebelumnya itu sudah menjalankan apa belum? Sudah. Bahkan sebelumnya itu puasa Asyura itu diwajibkan sebelum puasa Ramadan. Ya, sebelum puasa Ramadan, puasa Asyura itu diwajibkan. Baru kemudian di tahun kedua Hijriah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan. Jadi sudah ada. Nah, yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas tadi itu adalah di sisa atau di akhir hidupnya Nabi SAW. Jadi sebelumnya Nabi sudah jalan puasa Asyura itu cuma 1 hari Pak, tanggal 10 Pak ya? Iya, selama ini Nabi menjalankan tanggal 10.
Baru setelah Nabi mengetahui ya orang Yahudi melaksanakan puasa Asyura juga, maka Nabi pun bercita-cita untuk puasa di tanggal 9 dalam rangka untuk menyelisihinya. Namun ternyata tahun depannya Nabi SAW sudah wafat, tidak kesampaian. Namun sudah menjadi sunnah karena sudah diucapkan oleh Nabi SAW puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram. Artinya itu harus gandeng kan puasanya, harus 2 hari. Iya. Cuma 10, tanggal 10. Kalau tanggal 10 saja nggak apa-apa. Boleh. Iya. Bukan berarti hanya Enggak, tanggal 10 saja. Yang enggak ini tanggal 9-nya tok. Yang enggak ada sunnahnya tanggal 9-nya tok. Saya puasa tanggal 9-nya saja Ustaz, tanggal 10-nya enggak. Kalau misalnya puasanya 10, 11 masih boleh. Nah, 11 diperselisihkan oleh para ulama. Nah, 11 Muharram dalam rangka untuk menyelisihi, maka diambil setelah tanggal 10-nya, ini diperselisihkan oleh para ulama. Tapi yang benar tidak ada dalil yang sahih, maka cukup 9 dan 10. Misalnya gini Ustaz, saya tanggal 9 betul-betul pas nggak bisa puasa. 10 saja. 10 saja. Iya. Bukan harus 10 dan 11. Enggak, 10 saja yang lebih rajih, tanggal 10 saja cukup. Nah, wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.